Dutiyampi okasa ahang bante saranena sati pancasilang dhammang yacami anugahang kakwasilang detame bante tatiyampi okasa ahang bante saranena saking pancasilang dhammang yacami anugahang kakwasilang detame bante Yamahang vadami tang vadeta amabante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dinadana weramani sikkhapadang samadhiyami Adinna dana weramani sikkhapadang samadhiyami Kami sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami Kami pancasikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang visodaye amabante sadu 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 Handamayang buddhanusattinayang karomase Itti piso bhagawa arahang sama sambuddho Vijjacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purissa dhamma sarati sattha dewa manusanang buddho bhagavati Handamayang dhammanusattinayang karomase Suwakhato bhagavata dhammo sandiltiko akaliko ehipassiko opanayiko paccatang veditabo vinyohiti Handamayang saca kirya gatayo karomase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang
etena sacca wajjena sati te hotu sabbada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sacca wajjena sati te hotu sabbada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena sacca wajjena sati te hotu sabbada. Meditasi dipimpin oleh Biku Sangha. Ulangilah kalimat-kalimat yang akan saya ucapkan, mengulangi dalam diri masing-masing. Semoga saya bebas dari keserakahan dan kemalakatan. Semoga saya bebas dari kemarahan dan kebencian. Semoga saya bebas dari ketidaktahuan dan kegelapan batin. Semoga saya bebas dari penderitaan. Sanak keluarga saya yang ada di sini, sanak keluarga saya yang berada di rumah mereka masing-masing, sanak keluarga saya yang berada dimanapun juga. Semoga mereka semuanya bebas dari ketidaktahuan dan kegelapan batin. Mau makhluk yang ada di sebelah kanan, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, para dewa dan lain-lain. Mau makhluk yang ada di sebelah bawah, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, para dewa dan lain-lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Katanjali andi warang hayacata santi dasata paraja kajatika desetu dhammang anukambe mang pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kayena sangwaro sadhu sadhu wacaya sangwaro manasa sangwaro sadhu sadhu sabbhatha sangwaroti. Sangha yang saya hormati, para samanera, Natasilani, para pandita, para ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia.
Petang hari ini kita berkumpul kembali memenuhi halaman Wihara Jakarta Dhammacaka Jaya untuk kembali melakukan puja pada Waisakha di hari ke-8. Ibu, Bapak, dan Saudara, Waisakha Puja pada tahun ini mempunyai keistimewaan. Negara-negara Buddhis dan juga India pada tahun yang lalu, kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memperingati tepat 2600 tahun Guru Agung kita mencapai pencerahan sempurna. Tarik Buddhis, tahun Buddhis 2556 dihitung sejak Guru Agung kita mangkat. Oleh karena itu, kalau dihitung sejak Guru Agung kita, Pertapa Siddhartha atau Bodhisattva Siddhartha mencapai pencerahan, tahun ini genap 2600 tahun Guru Agung mencapai pencerahan. Sangga Theravada Indonesia bersama dengan organisasi-organisasi, lembaga-lembaga Buddhis Theravada yang lain akan memperingati 2600 tahun khotbah pertama secara besar pada tanggal 28 Juli nanti di Candi Mendut. 2600 tahun pencerahan sempurna dan 2600 tahun khotbah pertama Guru Agung kita adalah ciri istimewa pada tahun ini. Berbahagialah ibu, bapak, dan saudara yang bisa ikut memperingati. Baik di sini maupun bulan Juli di Candi Mendut nanti. Karena apakah mungkin saudara bisa ikut memperingati 2700 tahun pencerahan sempurna? Tetapi ibu, bapak, dan saudara, tahun-tahun ini tanah air kita semua menyaksikan bencana alam dan juga kecelakaan yang baru saja kita baca, kita saksikan dari televisi. Jatuhnya pesawat di dekat Bandung dengan korban yang cukup banyak. Oleh karena itulah, pada saat nanti para biku membacakan Anumodana, ibu, bapak, dan saudara melakukan patidana, mempersembahkan pikiran-pikiran baik, pikiran-pikiran kebajikan dan welas asih kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal. Begitu banyak karena bencana alam dan juga karena kecelakaan. Ibu, bapak, dan saudara, sebelum
Guru Agung kita mencapai pencerahan pada waktu masih sebagai Pertapa Siddhartha atau Bodhisattva Siddhartha. Pertapa Siddhartha berguru kepada bermacam-macam guru, antara lain Alara Kalama, Udaka Ramaputra, dan masih banyak lagi. Bermacam-macam cara dicoba, bermacam-macam guru didatangi. Kemudian juga Pertapa Siddhartha mencoba pertapa yang sangat keras, menyiksa diri hampir meninggal dunia. Pertapa Siddhartha mencoba bermacam-macam guru, bermacam-macam cara untuk menemukan jawaban mengapa manusia menderita, makhluk-makhluk harus menderita. Apa sebabnya? Dan adakah jalan untuk bebas dari penderitaan? Bermacam-macam guru didatangi, bermacam-macam cara dicoba, akhirnya tidak menemukan. Ternyata tidak bisa menjawab jalan kebebasan itu. Pertapa Siddhartha kemudian bermeditasi, mempertahankan kesadaran di bawah pohon Bodhi. Dalam waktu semalam, Bodhisattva mencapai pencerahan sempurna sama Sang Buddha. Ibu, bapak, dan saudara, kalau kita sekarang sebagai umat Buddha, dalam banyak kesempatan, hampir setiap hari kalau kita melakukan puja, kita mengucapkan Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha. Sebenarnya ibu bapak dan saudara, sebagai umat Buddha yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, menjadikan Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai pembimbing kita, apakah perlu kita masih mencoba-coba lagi? Apakah masih perlu kita mencoba-coba dari guru yang satu, cara yang satu ke cara yang lain? Mencari-cari. Boleh kalau saudara tidak menyatakan berlindung kepada Triratna. Tapi kalau saudara menyatakan berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha, konsisten, apakah kita masih perlu mencari-cari, mencoba-coba lagi? Biarlah Pertapa Siddhartha mencoba-coba berbagai macam cara. Tidak berhasil, tidak berhasil, tidak berhasil. Akhirnya mencapai pencerahan sempurna. Biarlah Siddhartha mencoba-coba, tetapi kita, apakah kita perlu mencoba-coba seperti Siddhartha? Keyakinan kita kepada Triratna. Guru Agung kita adalah guru kita, teladan kita. Dhamma yang beliau ajarkan adalah cara hidup kita. Sangha yang telah mencapai kesucian adalah bukti bahwa jalan itu memang benar membebaskan. Kemudian Sangha mewariskan ajaran itu kepada kita. Apakah kita, Anda sekalian, masih perlu mencoba-coba?
Tidak, saudara. Keyakinan kita, iman kita membuat kita yakin tidak perlu mencoba-coba lagi. Buddha, Dhamma, dan Sangha itulah penunjuk arah kita, tidak usah ragu-ragu. Biar Siddhartha yang mencari jalan, mencoba-coba. Kita tidak perlu ikut mencoba-coba. Kita menerima bimbingan dari Guru Agung kita. Kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apa yang ditunjukkan oleh Guru Agung kita, Ibu, Bapak, dan Saudara? Yang ditunjukkan oleh Guru Agung kita adalah mengakhiri penderitaan. Sebelum penderitaan itu berakhir, bagaimana kita menjalani jalan kehidupan ini dengan tidak menderita. Meskipun penderitaan belum berakhir, tetapi marilah kita berusaha hidup ini tidak sengsara, tidak terlalu sengsara. Meskipun kebebasan itu belum kita capai secara total. Hidup ini memang tidak mudah, saudara. Tidak ada yang mengatakan hidup ini mudah. Mungkin pada waktu masih kanak-kanak kita tidak mengerti. Persoalan di rumah, persoalan di lingkungan, persoalan pekerjaan, persoalan dengan anak kita, suami kita, istri kita, kolega kita, kondisi sosial di sekitar kita. Saya ingin mengutip perumpamaan Santidewa. Seorang guru besar Dharma, seorang biksu yang hidup pada abad ke-8. Kalau saudara setiap kebaktian mengucapkan Dewa Wasatu Kalena Sasa Sampati Hotuja, Pito Bhawatu Lokoja, Raja Bhawatu Dhammiko, itu yang menyusun Santidewa. Hanya disalin dari bahasa Sanskerta ke bahasa Pali. Kalau saudara setiap membaca Etawata, membaca Dewa Wasatu Kalena, semoga saudara ingat perumpamaan yang akan saya sampaikan ini. Karena perumpamaan ini juga Santidewa yang memberikan kepada kita. Santidewa mengumpamakan jalan kehidupan ini seperti jalan, tetapi jalan itu tidak nyaman. Ada batu-batu kerikil yang tajam-tajam, onak, dori. Seperti itulah jalan kehidupan. Dan kita harus berjalan di jalan kehidupan itu. Tidak bisa dihindari. Berapa jauh kita harus berjalan, berapa lama kita harus berjalan, kita tidak tahu. Jalan yang penuh dengan kerikil, tajam, batu, dori, beling. Lalu apa yang harus kita lakukan? Siapa di antara kita yang ingin menderita? Apapunlah agamanya, keyakinannya. Andai kata ada orang yang mau buta agama, tetapi mereka juga tidak mau menderita. Siapa manusia yang mau menderita, saudara? Mau menderita. Tetapi bagaimana jalan yang penuh dengan kerikil, tajam, beling, dori?
Bagaimana menjalani jalan kehidupan ini tanpa menderita? Orang mengatakan, tutup aja dengan karpet yang tebal. Tutup saja dengan kulit yang tebal. Anda akan berjalan nyaman. Benar, saudara. Tetapi Anda mampu menutup jalan berapa jauh? Anda mau mencari karpet, Anda mau mencari kulit. Kalau karpetnya Pak Sigit diambil semua, jalan itu tidak akan tertutup semua. Berapa jauh kita harus menjalani jalan kehidupan yang penuh dengan onak dan dori ini? Kita tidak tahu. Lalu bagaimana? Kita bisa menutup, tetapi sedikit. Semalam kami pradaksina di Kelapa Gading. Jalan Pradaksina ditutup karpet sedikit sekali, saudara. Nyaman sedikit. Yang lain, waduh, kerikilnya tajam-tajam. Tetapi tidak ada beling, tidak ada dori. Jalan kehidupan penuh dengan dori, beling, kerikil yang tajam. Bagaimana Anda bisa menutup dengan karpet, dengan kulit yang tebal? Berapa jauh kita bisa menutup? Tidak mungkin, saudara. Itulah jalan kehidupan. Tetapi bagaimana supaya kita tidak menderita? Ada jalan menurut Santidewa. Tidak mungkin kita menutup jalan yang penuh dengan onak, dori, dengan batu yang runcing-runcing, dengan kulit, dengan karpet. Tidak mungkin. Tetapi kalau Anda tidak ingin menderita, pakailah sepatu atau sandal yang alasnya tebal. Anda tidak akan menderita. Sol sepatunya itu tebal. Siap menghadapi beling, menghadapi kerikil yang tajam. Tidak perlu kita menutup jalan itu dengan karpet, dengan kulit. Pakai sepatu, pakai sandal yang sol sepatunya, sol sandalnya cukup tebal. Kalau dipakai menjadi tipis, lapis kembali. Kalau saudara ingin berjalan tidak menderita. Tetapi bagaimana Bante membuat sol sepatu itu supaya kita berjalan di jalan kehidupan ini tidak menderita? Cara membuat alas sendal dan sepatu, sol sendal yang tebal itu adalah sangwara. Mengendalikan diri dari perilaku-perilaku yang buruk, saudara. Jangan membunuh. Memang saudara mungkin tidak ada yang punya niat membunuh, saya yakin, tetapi tidak hanya tidak punya niat membunuh. Kalau saudara sembrono, orang lain bisa menjadi korban terbunuh. Arsitek sembrono bisa membunuh orang, insinyur sipil sembrono bisa membunuh orang. Sopir sembrono bisa membunuh orang, pilot sembrono bisa membunuh banyak orang. Guru sembrono bisa menghancurkan banyak muridnya. Apalagi pemimpin yang sembrono, rakyatnya juga akan menderita. Anda benci orang menipu, tetapi Anda sendiri menipu. Anda sendiri berbohong. Anda sendiri juga selingkuh. Anda sendiri juga mencuri. Apa artinya marah kepada mereka? Lebih baik saudara keras kepada diri Anda sendiri dulu.
Tidak perlu marah kepada orang lain dulu. Mari kita perbaiki diri kita. Melapisi sandal dan sepatu kita yang tebal, saudara. Supaya hidup kita tidak sengsara. Jangan mabuk. Pada waktu peringatan Maga Puja, saya cerita di mana-mana, tetapi mungkin belum pernah cerita di tempat ini. Saya pernah membaca, pernah melihat berita. Saya hanya menirukan saja. Meskipun tidak bisa persis. Mengapa? Kalau saya menirukan persis, saya sendiri malu. Menurut Pak Beni Mamoto, Ketua Badan Narkotika Nasional, beliau ikut pertemuan mungkin di Shanghai kalau saya tidak salah ingat. Yang diselenggarakan oleh PBB diikuti 100 negara lebih. Dan di situ diumumkan. Apa yang saya sampaikan ini persis yang saya dengar dari Pak Beni. Negara yang memproduksi narkoba terbesar di dunia ini ada di Timur Tengah. Huruf depannya I. Di konferensi besar itu Pak Beni itu di televisi menyebutkan, saya malu menyebutkan saudara, tidak sampai hati. Yang ada relevansinya akan saya sebutkan nanti. Di dunia ini negara yang memproduksi heroin paling besar. Negara di utara India, hurufnya di depan A. Dan negara di Amerika Latin. Cerita belum selesai. Negara yang rakyatnya mengkonsumsi narkoba dan heroin paling banyak di dunia ini. Dan rakyatnya mau membeli narkoba dan heroin itu dengan harga yang paling tinggi. Seluruh dunia tahu negara I, Indonesia. Rakyat Indonesia ini pembeli narkoba dan sabu-sabu terbesar di dunia. Dengan harga yang termahal. Apakah saudara tidak miris mendengar ini? Tiap hari Pak Beni mengatakan yang mati. Saya tidak menggunakan kata meninggal. 40 orang karena narkoba. Akibat langsung dan yang menjadi korban 40 orang tiap hari, 12.000 lebih tiap tahun. Apakah tidak miris ibu bapak dan saudara? Aku tidak, nanti anak-anakku tidak. Nanti dulu. Memang tidak. Tetapi saudara dan anak-anak saudara bisa menjadi korban. Bisa menjadi korban, meskipun tidak. Ingat menjelang tahun baru Imlek, sekali tepuk, bukan 7, 9 nyawa. Karena seorang pengemudi wanita, kali ini wanita bukan pria, baru saja mengkonsumsi narkoba. Yang 9 orang mati itu tidak pernah bersentuhan dengan narkoba, tapi menjadi korban. Seperti itulah masyarakat di mana kita hidup. Bantulah kami para biku untuk mencegah. Termasuk jangan rokok, saudara. Utamanya kalau masuk tempat ibadah. Mulai masuk halaman ibadah, tempat ibadah, wihara, stop rokok. Anda masuk di sini jam berapa? Jam 8, pulang jam berapa? Jam 9, 4 jam tidak merokok. Masa tidak bisa? Tidak usah pergi ke WC untuk merokok.
Anak-anak Anda, istri Anda tiap hari ikut menghisap asap rokok Anda. Anda memperpendek umur mereka. Mereka yang umurnya menjadi lebih pendek karena tidak merokok tetapi ikut menghisap asap rokok lebih banyak dibandingkan dengan yang merokok. Apakah Anda tega meracuni keluarga Anda? Oleh karena itulah sangwara mengendalikan perilaku. Kalau saudara tidak ingin menderita, kayena sangwaro sadu sangat baik. Kayena sangwaro mengendalikan tingkah laku. Sadu wacaya sangwaro. Sadu sangat baik mengendalikan wacaya sangwaro, mulut kita. Waca sebetulnya artinya perkataan. Tapi saya ingin menerjemahkan mulut. Selain ucapan, makanan juga akan membahayakan kita. Percekcokan, pertengkaran, perseteruan, peperangan keluar dari mulut. Penyakit masuk melalui mulut. Ibu, bapak, dan saudara, sebenarnya orang yang mengendalikan diri itulah orang yang cinta kasih. Orang yang cinta kasih itu bukan orang yang sumeh, saudara. Tahu sumeh? Ramah tamah. Ketemu orang hehehe. Oh, dia penuh cinta kasih. Belum tentu. Ramah tamah tetapi tidak mengendalikan diri. Menipu, selingkuh, mencuri, marah-marah. Bagaimana dia mengatakan cinta kasih pada keluarganya? Omong kosong itu. Orang ini kejam kepada keluarganya sendiri. Kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dia tidak mengendalikan perilakunya. Perilakunya mengorbankan, menyakiti hati orang lain, keluarganya sendiri. Meskipun banyak senyum, apakah orang ini punya cinta kasih? Agak angkuh tidak apa, saudara. Agak cemberut tidak apa, tapi dia mengendalikan diri. Tidak berbuat buruk, tidak berbicara buruk. Orang yang mengendalikan diri itulah orang yang punya cinta kasih. Apalagi ditambah ramah tamah, aduh, luar biasa. Manasa sangwaro sadu. Sangat indah kalau saudara juga bisa mengendalikan pikiran saudara. Bagaimana caranya, Bante? Bermeditasilah. Kesadaran itu dipakai bukan hanya memperhatikan fisik ini, tetapi memperhatikan gerak-gerik perasaan dan pikiran kita. Perasaan itulah yang membakar-bakar, yang memprovok pikiran kita. Kalau Anda lolos tidak bisa menyadari perasaan, masih ada cara satu lagi. Sadarilah pikiran yang bergerak-gerak itu. Kalau Anda bisa mengendalikan pikiran, otomatis ucapan dan perbuatan menjadi baik. Tidak usah susah-susah. Tidak usah repot-repot mengendalikan ucapan dan perbuatan. Kalau Anda mampu mengendalikan pikiran Anda. Dari mana datangnya ucapan, dari mana datangnya perilaku, semua direncanakan oleh pikiran kita. Karena itu kalau Anda bisa mengendalikan pikiran Anda, perilaku Anda pasti bersih, jujur, bermoral.
Tidak usah repot mengendalikan ucapan dan perbuatan. Kalau Anda bisa mengendalikan pikiran Anda sendiri. Manasa sangwaro sadu. Sadu, sangat baik. Manasa sangwaro, mengendalikan pikiran kita sendiri. Saya akan masuk yang lebih dalam, terakhir. Sebenarnya Ibu Bapak dan Saudara, dorongan apakah yang bisa memotivasi kita untuk tidak teledor, untuk tidak sembrono, untuk mau mengendalikan diri, mau mengendalikan pikiran meskipun sulit. Dorongannya adalah keyakinan terhadap hukum karma. Kalau Anda punya keyakinan terhadap hukum karma, Anda akan didorong untuk tidak sembrono, mengendalikan diri. Kita yakin semua perbuatan buruk membuat kita menderita. Kita yakin semua perbuatan baik membuahkan kebahagiaan. Keyakinan terhadap hukum karma itulah yang membuat kita malu berbuat buruk. Karena takut akan akibat perbuatan yang buruk. Hukum karma sebetulnya tidak menuntut pengakuan. Saudara percaya atau tidak percaya, mengakui atau tidak mengakui, hukum karma jalan terus. Universal, berlaku untuk semua makhluk. Siapa yang berbuat buruk dia menderita. Siapa yang berbuat baik dia memetik kebahagiaan. Kalau dia berbuat buruk belum menderita, keburukan itu belum berbuah, belum masak. Seperti orang menggodok susu, dia tidak mudah mendidih. Lain dengan menggodok air. Kalau air digodok mudah mendidih. Kejahatan suatu saat seperti menggodok susu. Akibatnya lambat, tetapi pasti berakibat penderitaan. Saya ingin meminjam istilah agama lain. Kalau Anda yakin pada hukum karma, kalau Anda punya sadar kepada hukum karma, kalau Anda mengimani hukum karma, iman kepada hukum karma, yakin, mengapa berbuat buruk? Mengapa tidak mengendalikan diri? Karena perbuatan buruk membuat Anda menderita. Jalan tidak mau pakai sepatu, resiko sendiri. Beling, paku, kerikil tajam, mana alas kaki saudara? Saudara tidak bisa membeli alas kaki kehidupan. Orang lain tidak bisa menjual alas kakinya. Kita harus membuat alas kaki untuk kita sendiri. Apakah itu tidak egois, Bante? Tidak, saudara. Apakah kita tidak bisa membantu yang lain? Bisa. Bagaimana cara membantunya? Ajaklah mereka membuat sendal dan sepatu yang bagus. Tapi bukan menutup jalan itu dengan karpet. Tidak berhasil. Anjurkan mereka, tunjukkan jalan, pakai sandal, mengendalikan diri. Jangan sembrono kalau engkau tidak ingin menderita. Kita tidak egois. Sandalku, sepatu yang kupakai, contohlah. Kalau Anda ingin berjalan selamat, tidak menderita dalam kehidupan ini. Apa toh saudara yang saudara cari di hidup ini kalau tidak hidup tentram, tenang? Apa biar uangnya banyak meskipun sengsara?
Biar uangnya banyak meskipun tegang, biar uangnya banyak meskipun stres. Tidak toh. Saya ingin tentram dalam hidup ini. Ingin tentram? Pakailah sepatu, pakailah sendal yang tebal. Ajaklah anak-anak teman Anda pakai sepatu, pakai sendal yang tebal. Guru Agung kita mengatakan tumhehi kicang atapang akataru tatagatu. Para Buddha sekalipun hanya menunjukkan jalan. Engkau harus berusaha sendiri membuat sandal sepatu kehidupan supaya menjalani jalan yang kotor, penuh dengan duri, beling, paku, kerikil tajam tidak tembus, saudara. Karena sol sepatu dan sol sandal saya prima, tidak tembus oleh paku, oleh beling. Dimanapun saya tinggal, saya tidak menderita dalam kehidupan ini. Sadu sabhata sangwaru, sadu sabhata sangwaru. Mengendalikan semuanya itu sangat terpuji. Orang yang mengendalikan diri terpuji dimanapun juga, kapanpun juga. Marilah kita mengendalikan diri, jangan sembrono. Kalau Anda sembrono, bukan Anda yang menanggung akibat karma. Keluarga Anda, orang lain menjadi korban. Orang yang mengendalikan diri itulah orang yang penuh dengan cinta kasih. Selamat merayakan Waisak tahun Buddhis 2556. Selamat memperingati tepat 2600 tahun pencerahan sempurna. Dan nanti di mendut 2600 tahun khotbah pertama. Semoga Tiratana melindungi kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Ya mamhako mayang bhagavantang saranang gatang. Ya mamhako mayang bhagavantang saranang gatang. Yono bhagava sattha. Yono bhagava sattha. Ya saja mayang bhagavato dhammang rocema. Yassa ca mayang bhagavato dhammang rocema. Ahosiko so bhagava. Ahosikoso bhagava. Majjimesu janapadesu ariyakesu manusesu uppanno. Majjimesu janapadesu ariyakesu manusesu uppanno. Katiyo jatiya gotamo gotena. Katiyo jatiya gotamo gotena. Sakya puto sakya kula pabajito.
Sakya Putto Sakya Kula Pabajito Sadewake loke samarake sabramake Sadewake Loke Samarake Sabrahmake Sasamana brahmaniya pajaya sadewa manusaya Sasamana Brahmarniya Pajaya Sadewa Manusaya Anutarang sama samboding abisambudo Nisang sayang koso bhagawa Arahang sama sambudo Arahang Sama Sambuddho Wijacarana sampano sugato lokawidu Wejja Carana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro purisa dhamma sarati sattha dewa manusanang Anotaro Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusana Sucira parinibbhuto pinyata behi gunehi atitaramanataya Sucira Parini Bhutopi Nyata Behi Gunehi Atita Ramanataya Panyaya mano ime ame gahite sakare patiganhato Panyaya Mano Ime Amhehi Gahite Sakare Patigan Hatu Amhakang digaratang hitaya sukaya Amhakang Digaratang Hitaya Sukaya Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru junjungan kami. Sang Bhagawa Guru junjungan kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Sang Bhagawa telah lahir Sang Bhagawa telah lahir di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah umat manusia, mencapai penerangan sempurna di antara para dewa, Mara dan Brahma. mencapai penerangan sempurna di antara para dewa, Mara dan Brahma. Dhamma Sang Bhagawa telah sempurna dibabarkan. Dhamma Sang Bhagawa telah sempurna dibabarkan. Berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu. Berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu. Dengan amisa puja ini, lilin, dupa, dan bunga, Dengan amisa puja ini, lilin, dupa, dan bunga, ku persembahkan puja dengan sepenuh hati, ku persembahkan puja dengan sepenuh hati, mengingat keluhuran Sang Buddha, mengingat keluhuran Sang Buddha, kepada Sang Buddha, kepada Sang Buddha, yang walaupun telah lama parinibbana, yang walaupun telah lama parinibbana, semoga kebajikan beliau yang abadi, semoga kebajikan beliau yang abadi, menerima puja kami ini demi kebahagiaan, demi manfaat, dan demi kesejahteraan kami,
semua untuk selama-lamanya. Menerima puja kami ini demi kebahagiaan, demi manfaat, dan demi kesejahteraan kami semua untuk selama-lamanya. Sakarang ewa mewa ito dinang petanang upagapati icitang patitang tumhang kipamewa samit jatu sabe kurentu sangkapa cando vanaraso yatha manijo tiraso yatha bidyo viwan gantu samarogo vinasatuma rakantu sabha dewata sabha buddhanupavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sadasoti bhavantu te bhavantu te. Pemercikan Tirta Parita. Umat dimohon bersikap anjali. Bacaan Eta Wata. Handamayang Eta Wata dinang karomasen Eta Wata ca ambehi sambatang punya sampadang sabbe dewa anumodantu sabba sampati siddhya akasata cabumata dewa nagama hiddika punyang tanumoditwa cirang rakhantu para dharmawam
อาคาสัทธาจาบุมาธาเดวานากามหิดิคาปุญญังตังอนุโมดิตวาชิรังรักขันตุมังบารันติสาธุสาธุสาธุ